Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi kita di podcast Mas atau podcast untuk masyarakat guys ya. Eh, dengan saya sendiri alias William Ishak dari mahasiswa UPI Bandung semester 2 Pendidikan Teknik Elektro dan ditemani oleh rekan saya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Reza Ramanugraha, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia di Prodi Pendidikan Teknik Elektro semester 2. Seperti biasa ya, podcast Mas itu selalu mengundang tamu. Tapi untuk episode kali ini kita kedatangan tamu spesialnya tuh berdua. Biasanya kan podcast Mas tuh selalu sendiri ya tamunya. Cuman untuk kali ini episode ini lebih spesial karena kita mengundang tamu dua sekaligus. Mungkin kita panggil tamu yang pertama dulu. Silakan Kang Denis. Ya baik, terima kasih untuk Kang Ali yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denis Hermawan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Seni Musik, Angkatan 2021. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ke tamu kedua. Silakan tamu kedua untuk Kang Denis. Ya, terima kasih atas waktu dan layarnya yang dipersilakan oleh panitia atau apa ya sebutannya? Ya, yang mewawancarainya lah ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Desi Mahesa, saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Kampus Cimahi. Prodi saya itu Teknik Informatika. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan podcastnya ini, alangkah baiknya kita tanya kabar masing-masing dulu kali ya. Bagaimana ini kabar akang-akang sekalian, akang-akang tamu sekalian, akang Reza juga, pada baik kan kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin gimana kalau kita tanya mungkin keseharian sehari-hari Kang Denis sama Kang Des ngapain aja nih keseharian sehari-hari? Ya, kalau saya seperti layaknya mahasiswa yang lain lah. Kegiatan sehari-hari, ngerjain tugas, apalagi anak praktisi ya. Tugas praktek. Itu aja lah. Nabeh paling tambahan. Ya, sehari-hari. Lumayan. Nabeh ya. Seni musik ya kan Kang Denis itu ya? Ya, Kang Ali, betul. Sangat bermanfaat berarti sampai bisa untuk keseharian juga kebutuhan sehari-hari tercukupi lah dari nabo itu bisa jadi. Insya Allah. Untuk Kang Des sendiri bagaimana nih kesibukan sehari-harinya nih? Ya sama layaknya mahasiswa ya, apalagi saya juga termasuk seangkatan mungkin sama kakak yang ada di sini. Karena prodi saya itu fokusnya kepada pemrograman, jadi setiap hari dibiasakan untuk latihan program. Coding. Ya, program. Kalau mungkin dari tadi Kang Denis itu prodinya seni musik ya, setiap hari ngelatih supaya mahir gitu ya, supaya terbiasa. Nah, informatika juga sama, cuman beda konteks aja gitu. Ini kita lupa ya untuk perkenalan satu lagi dari host kita bisa dibilang rekan saya juga nih Kang Tita Samantri. Silakan perkenalkan diri Kang, dari mana untuk telat wae ini mah. Ya nih ya Kang, telat wae. Tuh nge-like lagi ya. Emang gini biasanya emang podcast kita biasanya offline ini, cuman mendadak online karena apa namanya? Keadaan Kang Tirtanya juga lagi nggak mungkin ya, nggak memungkinkan. Jadi karena terpaksa, jadi mau nggak mau kita harus melaksanakan secara online.
sudah nggak sabar ini karena pembahasannya ini lumayan hangat ya. Apalagi dengan bintang tamu yang spesial-spesial ini. Baik, sambil menunggu Kang Tirta kembali, mungkin kita masuk aja kali ya ke pembahasan yang akan kita bahas di podcast ini. Kita di sini ngomongin apa ya tadi itu? Makna tentang identitas nasional. Nah, si identitas nasional ini kan berupa banyak hal ya, kayak salah satu contohnya tuh bendera merah putih. Nah, bendera merah putih itu salah satu identitas nasional kita gitu. Dan beberapa tahun kemarin kita sedikit bernostalgia, ada isu yang tidak mengenakan seperti pembakaran bendera merah putih. Nah, di sini kita tuh tujuan podcast kita tuh mau ingin bertanya gitu, bagaimana tanggapan akan sekalian tentang isu yang kurang sedap itu tuh, kayak kenapa gitu, bagaimana tanggapannya? Bagaimana untuk Kang Denis dulu mungkin? Ya, baik. Waduh, yang yang bisa menimbulkan kekritisan kita juga ya ini. Ya, untuk permasalahan yang bendera ya, yang bendera yang kasusnya sempat ramai itu. Iya, bendera yang dibakar. Untuk kasus itu tentunya akan menimbulkan pandangan dari masing-masing individualisme bangsa Indonesia berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang ketika tahu berita itu, ada yang mungkin bisa marah, jengkel, ataupun ada yang santai juga mungkin ya. Akan tetapi dalam hal ini, kita juga harus memikirkan segala sesuatu dengan santai. Agar apa? Agar supaya gini, pemikiran yang santai itu santai dalam artian dingin ya. Pemikiran dingin tuh akan melahirkan keputusan yang insya Allah baik lah. Ya, Ketika ya. kita melihat ini, jangan kita terburu-buru atau tergesa-gesa untuk menghakimi dia. Nah, itu yang pertama. Terus untuk kasus yang itu kan kita juga udah ada badan-badan penegak hukum lah untuk yang lebih tahu tentang penghakiman dari kasus tersebut. Betul. Nah, akan tetapi kita jangan terbawa panas. Jangan terbawa emosi gitu lah ya. Ya, jangan terbawa emosi. Apalagi ketika berita itu divalidasi, ternyata kan itu kalau nggak salah nih, itu tuh anak masih orang Indonesia ya, anak Aceh. Iya, betul. Apalagi ketika kita sudah mendengar itu, makanya itu sebenarnya sudah bisa menampilkan kejelasan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang mengadu domba bagi kita dan tentunya untuk negara yang bersangkutan, Malaysia itu. Makanya kita harus berpikir relax aja. Itu sih. Gitu ya, jadi kayak jangan terbawa emosi dulu lah, coba cari validasi dulu, kayak ya katakan tadi yang seperti dibilang kayak itu dari orang Aceh gitu kan, dengan motif seperti adu domba gitu loh. Mungkin lanjut ke tanggapan Kang Des. Kang Des ada tanggapan mungkin? Ya, terkait pembakaran bendera itu kan sebetulnya yang saya tahu itu tercantum dalam undang-undang yang dimana ada undang-undang yang menyatakan salah satunya membakar bendera itu kan sama dengan ya anggaplah menginjak-injakan bentuk negara kita ya gitu. Mungkin kalau dari pandangan hukum
itu sudah dipastikan 100% akurat bahwa itu adalah kecerobohan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, apapun mungkin alasannya dan pastinya ada faktor pendorong di mana kenapa dia melakukan hal itu gitu. Karena pelakunya pun tadi disebutkan oleh Kang Denis yaitu warga Indonesia sendiri gitu ya, dari Aceh kata gitu. Ya, saya sepakat sama yang Kang Denis bilang bahwa dalam menindaknya sudah ada badan-badan khusus yang job desk-nya memang sudah ditentukan untuk mengurus itu ya. Yang semoga ujungnya hasilnya berdampak bagus. Jadi tidak harus menggunakan emosi, tetap dengan kepala dingin agar keputusan yang diambilnya juga nanti di akhir itu ya anggaplah bisa meredam suasana gitu ya. Karena seingat saya juga itu Januari kalau nggak salah kejadiannya. Iya, Atau mungkin ya Januari ya seingat saya. iya, Ya, masalah. pada pandangan saya sih itu. Iya, emang kurang lebih seperti itu ya, kayak kita harus lebih rileks untuk tanggapinya juga. Mungkin sebelum ke ini selanjutnya, ini host kita yang satu lagi ini, aduh, silakan perkenalan dulu tuh Kang. Ini yang lain Oh belum iya, pada kenal nih. perkenalkan nama saya Tirta Somandri. Eh, saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Di UPI saya semester 2, sama seperti Ali dan Reja. Kang kemana aja ini Kang? Aduh, kita udah mulai dari tadi Kang. Ini Kang ini kebiasaan nih. Sinyal Kenapa nih? saya, Kang, Iya, aduh. ini kebiasaan ngaret si Akang. Sinyal saya, Kang, jalai, Kang, aduh. Udah malam juga. Tapi kita tetap profesional gitu kan. Tadi kita cuman berdua juga, kita tetap menjalankan tugas kita selagi menunggu Kang Tirta untuk bisa mengikuti jalannya acara ini. Mungkin selanjutnya apakah dari Reza atau Tirta mau bertanya atau mau dilanjut sama saya ini? Soalnya saya masih ada Paling saya pertanyaan mau sih nanya, sebenarnya. sih sama tamu kali ini gitu. Eh, Silakan, penyebab silakan. dari pelaku membuat membuat apa kayak membakar bendera kayak gitu Aksi tuh ceroboh tersebut. kenapa sih gitu? Oh, kayak motifnya gitu kan, kayak motifnya apa gitu. Motif. Selain mungkin tadi yang kata Kang Denis kayak ada mungkin untuk mau ngadu domba kah atau gimana? Lebih ke motifnya Motif kenapa juga, gitu motif ya. lain gitu. Baik, siapa yang mau menjawab duluan silakan. Kang Des atau Kang Denis? Untuk motif. Boleh, bebas. Bagaimana gimana akang host saja. Ya udah, silakan lah Kang Des dulu, Kang Des dulu. Silakan. Ya, terkait motif pembakaran bendera ya. Gini, yang saya tahu terkait isu ini ya, terkait kejadian ini, saya tidak tahu akuratnya atau faktualnya itu secara faktualnya itu bagaimana. Cuman berdasarkan opini saya, berdasarkan pandangan saya dan mungkin hipotesis saya, eh di tahun ini mungkin banyak hal yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dalam berbagai bidang, terutama dari pandemi ini yang masih terus sampai sekarang, mungkin salah satu motif kuatnya menurut saya keadaan Indonesia yang semakin kesini itu semakin tidak kondusif ya menurut saya. Adanya suatu Bisa. adanya suatu apa ya? Mungkin karena rasa cinta mungkin ya kita bisa anggap itu sebagai rasa cinta terhadap Indonesianya itu terlukai karena keadaan Indonesia itu tidak baik gitu ya semakin kesini semakin tidak kondusif. Mungkin dia ngerasa jengkel dan akhirnya melenceng terhadap perbuatan yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya dilakukan. Ah, mungkin itu atau bahkan bisa jadi memang
sebagai candaan atau apapun itu yang seharusnya itu tidak jadi bahan bercandaan ya gitu. Karena Keterlaluan identitas sih itu kalau nasional gitu. itu ya identitas negara yang dimana itu tuh merupakan negara kita gitu ya, merah putih itu yang harus dijaga, yang harus dipunyai di dalam jiwa kita masing-masing ya. Benda Untuk pusaka negara ya kan Kang. itu. Ya, Benda betul. pusaka. Jadi kalau pandangan saya sih terhadap motif secara opini ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Secara faktualnya saya tidak tahu karena kejadiannya pun saya memang tidak mengikuti, cuman tahu saja gitu. Ya, mungkin seperti itu motifnya, salah satunya. Oh, baik Kang. Ya sih. Karena faktualnya juga mungkin kurang terungkap dari ini aslinya juga. Memang belum fix gitu kan. Mungkin ada tanggapan lain dari Kang Denis? Motif Ya, gitu. sebetulnya mah emang gak terlalu jauh sama Kang Des ya. Saya tidak bisa memberikan alasan yang tepat gitu karena pelakunya bukan saya ya. Eh, Kalau pelakunya Waduh, Anda, Kang, mungkin Anda sudah di ya, balik jeruji, Pak penjara. ya. ya, saya diinterogasi mungkin. Nah, untuk itu mungkin saya hanya bisa menduga-duga ataupun memperkirakan gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin motif lain dari kasus tersebut adalah ingin mengadu domba, itu yang pertama. Terus yang kedua itu betul kata Kang Des tadi. Hmm, apa tadi kata Kang Des? Yang mana? Candaan gitu ya Kang. Ya, Candaan bisa itu jadi yang itu berupa seharusnya emang gak jadi candaan itu. Terus Ya. masih banyak lagi sih. Mungkin pada itu terjadi di tahun berapa kalau boleh tahu? Itu terjadi di tahun 2021, Kang. 2019. Nah, 2021. Iya mungkin dia juga ingin, kalau bahasa modern sekarangnya gitu, ingin caper, cari perhatian. Oh iya, Sekarang bisa. Viral gitu ya Kang. Ingin Bisa. viral jalur gitu. ya, apalagi kan sekarang sedang gemar-gemarnya COVID lah, berita-berita pandemi itu kan lagi itu. Nah mungkin dia pengen ngalihin isu-isu tersebut gitu terhadap dia, biar pandangannya jadi beda gitu. Mungkin itu sih, saya gak bisa memperkirakan terlalu dalam lah tentang Ya, hal itu. ya sih ya, kayak karena bukan kita pelakunya gitu kan, balik lagi. Kalau Iya. Bukan dong. kalau misalnya kita mungkin tahu gitu, apa Jadi alasan kita melakukan itu. jadi mungkin poin intinya tuh kayak itu tuh cuma buat bercandaan sama ngadu domba aja gitu ya Kang. kemungkinan ya, karena kita nggak tahu motif aslinya itu kayak gimana gitu. Karena kita juga tidak bicara secara faktual ya, secara fakta yang ada gitu, yang diberikan oleh media mungkin, atau mungkin dari orangnya gitu. Jadi ya mungkin ada kemungkinan seperti itulah. Karena kalau bicara motif mungkin sangat banyak ya kemungkinan motif apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal itu gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, mungkin ada motif dari pergaulan juga. Banyak ya, Kang. Gitu ya, iya sih. Nah, Lanjut, mungkin lanjut. mungkin untuk kesimpulan dari yang barusan dibahas atau diobrolkan, seperti penghinaan itu masih kerap terjadi itu ya banyak ya motifnya. Mungkin untuk faktualnya belum terlalu jelas. Belum terungkap lah. Ya, belum terungkap juga. Nah, di sini juga saya akan bertanya gitu. Mungkin dari Kang Des, ada nggak saran untuk menanggulangi aksi-aksi kurang mengenakan seperti itu? Atau dari Kang Denis? Ayo, siapa duluan, ayo. Silakan Kang Denis dulu boleh.
Atau kertas Enggak, gunting batu juga boleh sih. penting kertas batu virtual ya. Ini main gini. Ya. Jadi gini Kang Des ya, punten izin ngeduluin. Ya, silakan. Mengenai tadi itu kan nanyanya tentang cara menanggulangi ya. Iya. Lebih ke saran lah, Ya benar Kang. kritik buat Iya. pemerintah atau buat siapa mungkin bisa Solusi gitulah Kang intinya mah. solusi. Ya. Koreksi dikit ya, menanggulangi itu untuk hal yang apa ya? Dalam konteks ini tepatnya bukan menanggulangi lah. Menanggulangi itu kan biasanya dalam pendaur ulangan sampah gitu ataupun yang lainnya. Kayak Mungkin reboisasi lebih gitu ya Kang. tepatnya mungkin lebih tepatnya untuk upaya untuk mencegah agar Iya, hal-hal Betul. yang seperti itu tidak terjadi lagi ya. Iya. betul, mencegah. Gak terlalu banyak sih dari saya. Yang pertama gini ya, untuk hal tersebut kan itu terjadi karena keapatisan individual tersebut terhadap nasionalisme. Jadi dia itu secara tidak langsung lah tidak punya rasa nasionalisme, tidak punya rasa cinta tanah air. Nah, saran dari saya pribadi untuk pemerintah agar menekankan kepada langkah awal dari pendidikan gitu. Dalam pendidikan itu menurut saya emang sih udah bagus ya. Dari SD udah diterapkan semacam pelajaran Pancasila gitu, pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran Pancasila yang gitulah, yang berkaitan dengan kecintaan tanah air itu lebih banyak ke teori gitu. Yang dimana teori tersebut tidak dibarengi dengan praktisinya gitu, dengan Tidak prakteknya. diterapkan. Nggak diterapkan di Ah, sehari-hari Jadi gitu ke Kang. ya omdo gitu. lah ya, omdo kayak omong doang gitu kan. Ya. Kebanyakan teori gitu. Ya gitu, kebanyakan teori kalau kata orang sekarang ya gitu ya. Itu sih karena apa ya? Karena teori itu tidak, khususnya teori yang bisa dipraktekkan ya. Teori itu tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak dilaksanakan teori tersebut dalam kehidupan aksinya gitu. Ya, benar-benar. Bener Kang. Nah, seperti itu. Butuh bukti bukan janji gitu kan. Iya, Kayak percuma aja gitu ya Kang. Kayak banyak teori tapi nggak dilakuin gitu. Iya gitu. Kayak Denis misalkan sekarang di prodi musik. Denis belajar teori dasar musik, teori musik tonal, harmoni yang kayak gitulah solfege. Tapi kalau selama kita belajar cuma teori, kita gak pernah nyentuh piano, gak pernah praktek lah secara langsung, ya itu gak bakal jadi apa-apa gitu. Gaptek ya Kang. Gaptek. Alat musik Gak gak gaptek praktek. sih. Oh Iya, gak praktek. Iya gitu. Karena gini, yang Denis ingat ya, dari SD sampai SMA kadang kita mungkin yang di sini juga pernah mengalami gitu, menghafal undang-undang, hafal Pancasila, undang-undang pembukaan 45 disuruh dihafal, nyampe hafal gitu. Akan tetapi kita tidak pernah menemukan maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Ya, benar. Itu sih. Ya, Teori sih. dibarengi praktek itulah. Ya, itu yang Itu aja. penting banget kan itu ya jadinya. Itu dari dasar Harus banget sih. seimbang ya Kang. Mungkin untuk Kang Des silahkan ada tanggapan, ada saran lain untuk mencegah, bukan menanggulangi ya, mencegah. Oke. Kalau menurut saya mungkin kalau dilihat dari kasusnya ya, dari kejadiannya, di situ kan ada apa ya istilahnya, ada penurunan nasionalisme tadi yang disebutkan ini, di mana rasa cinta akan tanah airnya, jiwa yang
yang tumbuh atau berdedikasi untuk negaranya itu kan nggak ada gitu ya. Maksudnya dia Ya, ada apa ya, penurunan, degradasi lah ya. Nah, hmm, eh, sedangkan dari pendidikan dasar kita sudah disuapi oleh materi-materi yang berkonteks ke arah berkebangsaan dan negara ya kan. Nah, di situ seharusnya poinnya itu mungkin kalau menurut saya pribadi, ketika sebuah teori itu masuk, tetapi individu tidak menerima dengan dirinya sendiri, dalam artian dia tidak memahami akan hal itu secara mendalam, yang otomatis mungkin dia hanya menganggap itu sebuah teori yang lewat gitu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Jadinya mau seberapa banyak pun teori, ya betul tadi yang dikatakan Kang Denis, kalau semisal kita nggak bisa memakainya, kita nggak bisa mengaplikasikannya, ya mungkin hanya sebatas teori. Tidak akan ada impact dari teori itu. Kita belajar norma, kita belajar hak dan kewajiban bermasyarakat, berwarga negara, tapi fungsinya kalau tidak diaplikasikan kan untuk apa gitu. Nah, balik lagi ke individunya. Percuma gitu. Kalau cangkupannya lebih luas ya mungkin, kalau cangkupannya lebih luas, konteks atau kejadian atau kasus eh, membakar bendera itu yang tadi saya sebutkan mungkin bisa jadi pesan tersembunyi ya, pesan tersiratnya mungkin lebih pada pemerintah yang di mana hasil dari kerja mereka terhadap negara Indonesia gitu ya. Bisa jadi seperti itu mungkin pesannya. Tapi menurut saya itu akan terlalu sulit dan kecil kemungkinan untuk menyampaikan pesan itu terhadap pemerintah gitu. Yang mungkin untuk upayanya tadi bisa jadi daripada melakukan hal-hal ceroboh gitu ya dengan konteks yang luas terhadap Indonesia atau konteksnya terhadap negara gitu. Lebih baik kita memanfaatkan waktu kita kan untuk beraktivitas ya, melakukan produktivitas, kita Ya, berkreasi, benar. kita lebih banyak melakukan hal-hal yang kita suka gitu, explore diri kita. Nah mungkin untuk pelaku yang melakukan hal itu mungkin jika berpikiran ke arah sana mungkin tidak akan ada pemikiran untuk bakar bendera kan gitu. Jadi kalau menurut saya akan sangat sulit kalau memang dari diri kita sendiri tidak ada sense akan hal itu gitu. Kalau menurut saya. Jadi memang pada dasarnya semua yang dilakukan atau apapun yang dia lakukan gitu pada motif apapun pasti dianya dia dia ada suatu hal yang ragu lah gitu dalam diri dia, jadi belibet ya, itulah intinya. ya sih benar sih. Apa? Silakan Kang Tirta atau Kang Reza, ada yang mau ngapain gitu? Katakan atau Jadi kayak disampaikan. izin Kang. Jadi Silakan, silakan. salah satu poin yang disebutin sama Kang Desta tadi tuh kayak dia motif dia ngebakar bendera itu tuh kayak ada kekesalan sama pemerintah tapi diluapinnya ke bendera itu gitu ya Kang. Ya, ada kemungkinan ya. Saya tidak berani bilang iya secara personal ya, karena bisa Kang jadi Maso, tidak gitu. ya masih kemungkinan Kang Tirta, karena kalau itu pasti kita juga maksudnya kalau kita mengatakan itu pasti maksudnya kalau kita mengatakan itu seperti itu tapi kenyataannya enggak, itu juga bahaya buat kita sebenarnya tuh. Jadi cuma termasuk opini aja gitu kan. Ya Opini masih dari Kang opini. Desta sendiri. Ya Kang Des, not Des. Ya, hanya opini, hanya sebatas opini. Karena bisa jadi kan kalau dari opini kan sudah pasti ya kemungkinannya 50-50 gitu. Bahkan bisa jadi tidak ada kemungkinan benarnya gitu kan. Ya hanya Ya, Ya, sebagai pandangan saja gitu kan. pandangan diri sendiri gitu kan. hipotesis. Ya. Mungkin aduh tidak terasa ya kita sudah melakukan diskusi malam yang sangat bermanfaat untuk
di malam Jumat ini. Mungkin tidak ada lagi yang akan kita bahas sepertinya. Oke, langsung saja ke kesimpulan kali ya. Siapa yang ini kayak mau kesimpulan berarti? Oh, ya. Mungkin kesimpulannya kayak tadi dari awal aja kita membahas tentang pembakaran bendera merah putih dengan motif yang masih kurang jelas karena apa ya, karena kita nggak tahu gitu itu apa gitu alasan tersebutnya, karena kita tidak mau menduga-duga itu sendiri karena mungkin itu bahaya juga buat kita kan. Lalu tadi ada tentang cara mencegah ya, cara mencegah hal-hal itu terjadi lagi, seperti kayak lebih ditekankan gitu tentang teori tanpa praktik itu it's nothing. Harus dengan prakteknya gitu. Lu mau teori segimanapun juga kalau prakteknya nihil mah ya buat apa gitu, ketika kata Kang Denis juga ya. Sia-sia gitu Bang. Ya sia-sia. Mungkin sekian dari kami karena pembahasan sudah cukup, gimana ya, sudah cukup gitu emang Udah diskusi cukup. yang diskusi Ya ini terlalu juga. lama lah ini juga. Tapi enggak sih, rame. Rame. Diskusi malam biasa. Diskusi Iya, malam. diskusi tengah malam ini. Mungkin any last word? I mean bukan last word, before die. I Kacau, mean Kang Ali kacau. Pesan before terakhir gitu. before we end this discussion, I mean, boleh untuk Kang Denis dulu atau Kang Des ada pesan untuk warga Indonesia barangkali untuk mengingatkan atau seperti apa gitu untuk tentang identitas nasional ini, barangkali ada gitu, but we have just 2 minutes I think. Enggak, Kang Des. Ya, izin mungkin dari saya pesannya karena kita itu di tahun sekarang ya yang benar-benar sudah berubah. Intinya segala sesuatu itu berasal dari diri kita dulu. Jadi kalau misalkan kita ingin hal yang besar ke depannya, ya rubah dulu gitu dari diri kita sendirinya gitu. Ya, Jadi mungkin pesannya manfaatkan waktu lah ya dengan baik supaya hal-hal yang kita terima pun nantinya bisa kita manfaatkan dengan produktivitas kita gitu. Jadi jangan terlalu banyak mageran gitu ya, kalau kita kan generasi mageran, generasi produktif. rebahan mungkin ya. Ya, kurang produktif. Jadi kita harus semakin produktif, kembangkan skill kita supaya tidak ada lagi tuh kejadian-kejadian yang mungkin dalam tanda kutip kebodohan lah ya, bisa dibilang gitu. Tidak ada lagi gitu. Jadi kita malah viral atau terkenal karena kreativitas kita gitu dalam mengembangkan atau menciptakan suatu hal dari masing-masing minat kita lah. Mungkin itu. Baik, untuk Kang Denis, I think Ya. lanjut. Dikit aja dari Denis, jangan mau terpecah belah oleh siapapun, oleh orang manapun, oleh bangsa siapapun. Kita bisa karena kita bersama. Lu mau sebeda apapun, kalau lu orang Indonesia, lu tetap orang Indonesia. Karena semboyan kita tidak akan pernah berubah. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap bersama. Yuk. Nah, mungkin sekian ya dari kami untuk pembahasan tentang identitas nasional dengan pembahasan isu terkait pembakaran bendera merah putih. Gitu. Terima kasih sebelumnya untuk bintang tamu spesial kita ini. Terima kasih Akang, Kang Des, Terima Kang kasih. Denis. Terima kasih. Lain kali kasih, Kang. boleh lah ya kita nongki-nongki bareng di kosan atau di mana gitu. Boleh.
Mungkin ada sesi dokumentasi dulu kali ya. Ayo kita sesi dokumentasi dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, nice one. Sebelumnya terima kasih ya untuk telah datang sekali lagi. Kami, saya alias Subriawan Ishak dengan rekan saya. Saya Riza Rahman Nugraha. Ya, Wah, Kang Tirta. Kang Tirta seperti biasa kendala jaringan lagi. Tidak sinkron. Ada nggak apa-apa kali ya mungkin. Sekali lagi ini minta maaf juga karena kita melakukannya online. Mohon dimaklumi karena biasanya kita offline ada podcast Mas ini. Baik, mungkin cukup. Kami Podcastman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo, terima kasih. Sama-sama.